Sayangnya, upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Muslihudin dengan korbannya kala itu justru berakibat fatal. Muslihudin justru makin nekat melakukan pencabulan anak-anak dan menjadi predator yang menakutkan. Kami melanjutkan penelusuran. Kali ini kami berupaya menemui satu persatu keluarga korban. Adalah Tatik, nama yang sengaja kami samarkan, yang kami temui pertama kali. Kepada kami, Tatik menceritakan bagaimana tipu daya Muslihudin alias Udin saat memperdayai putranya di sebuah kebun. Ya, Bu Tati ini adalah salah satu keluarga korban yang mengalami kekerasan seksual oleh seorang guru ngaji. Bu Tati ini adalah nama samaran ya pemirsa ya, jadi saya harus menyamarkan nama dari keluarga korban untuk kenyamanan dari narasumber saya. Saya ingin tanya dulu begini, anak Ibu Tati betul pernah mengalami kekerasan seksual, Bu? Iya, betul. Betul, Bu. Anak Ibu Tati itu umur berapa, Bu? Umur 11 tahun. 11 tahun. Kalau 11 tahun itu berarti kelas 5 Kelas 5 SD? SD saat ini. Oke. Itu ceritanya gimana sih, Bu? Ibu tahu pertama kali itu? Ya, pertama kali itu kan tahu itu ada laporan-laporan itu sih lah. Anak saya terus ditanyain, pertama-tama dia nggak mau ngaku, takut jangan bilang bapak, katanya kayak gitu. Saya tanya, bener nggak kamu kenal Mas Udin? Iya Bu, saya pernah diajak sama Mas Udin, katanya kayak gitu. Mas Udin ini pelaku ya, Bu ya? Iya, kamu tuh ketemunya di mana? Aku mau pulang main Bu, di depan rumah warung kayak gitu kan. Nah terus kamu diajak kemana? Saya itu diboncengin motor, mau diajak itu ambil pohon pisang katanya jam 9 malam. Lah kamu kok nggak takut kayak gitu? Enggak, wong maksudnya bilang nggak apa-apa, nanti tak kasih uang kayak gitu. Lah terus diajak ke kebun. Anak saya tanya, mana pisaunya Mas? Katanya mau ambil pohon pisang. Udah diam aja, anak saya didorong katanya, didorong terus dibuka celana-celananya. Nah aku nangis sih Bu, aku nangis. Nah kamu sakit? Enggak sakit Bu. Nah kok nggak ngomong ibu? Enggak, takut katanya kayak gitu. Terus itu sekali aja atau Saya berulang kali bilang atau gimana? berkali-kali, saya tanya ya, nah sudah berapa kali Mas? 1 kali Bu. Terus sempat dikasih uang itu? Lari tapi belum sempat diambil, belum sempat diminta, dia lari. Terus waktu itu Ibu gini, saya sampai bingung sih Bu mau nanya apa, karena jujur tadi yang Ibu sampaikan juga apa ya, miris saya mendengarnya Bu ya. Miris sekali. Iya, dan mau nangis lagi. Gak apa, sini Bu. Ibu pengen cerita apa Bu? Kasihan anak saya, sekepanjang masih panjang. Terus gimana kondisi anak Ibu sekarang Bu? Ya namanya anak-anak ya mungkin pada waktu kejadian cuma ngerasain sakit kayak gitu, cuma kan namanya anak-anak nggak tahu kalau itu kejadian apa kan nggak tahu. Ya. Saya merasakan Bu yang Ibu rasain juga sekarang. Kalau misalnya pelakunya Ibu sekarang ya, di depan Ibu aja sekarang ini, coba Ibu mau ngomong apa Bu? Aku nggak tahu mau ngapain. Pengennya dihukum berat ya Bu ya? Iya, hukum berat, Apa hukuman mati atau apa pengennya Bu? hukum mati juga nggak apa-apa. Bejat dan tak bermoral. Ini merupakan kalimat yang bisa menggambarkan bagaimana suasana kebatinan kami ketika meliput seorang guru mengaji dan bahkan juga guru rebana yang melecehkan 21 anak-anak di bawah umur dan semuanya adalah laki-laki. Dan bagaimana cerita utuh dan cerita lengkapnya
Kita akan hadirkan faktanya bersama saya Gina Vita. Aksi bejat Muslihudin alias Udin, seorang pemuda berusia 28 tahun dari Batang, Jawa Tengah, akhirnya terbongkar. Pedofilia yang dikenal sebagai pengajar ngaji sekaligus pelatih rebana ini dibekuk jajaran Polres Batang, Jawa Tengah, Jumat 6 Januari 2023, 3 jam setelah keluarga korban pencabulan lapor polisi. Sejumlah barang bukti pun ikut diamankan polisi. Awalnya polisi hanya menerima 4 laporan dari keluarga korban. Dalam waktu singkat, jumlah laporan bertambah menjadi 9 orang korban. Belakangan berkembang lagi menjadi 21 korban, yaitu bocah lelaki di kisaran usia 5 sampai dengan 10 tahun yang dilaporkan menjadi korban aksi biadab Muslihudin. Diperkirakan jumlah ini masih kemungkinan bertambah, sebab aksi predator seksual ini sudah terjadi sejak tahun 2019. Terbongkarnya kasus pedofilia ini bermula dari informasi seorang warga yang menyebutkan bahwa putra mereka telah menjadi korban pencabulan. Korban semula mendatangi keluarga tersangka, namun justru diancam balik jika tidak dapat membuktikan. Hingga akhirnya keluarga korban yang didampingi organisasi pemuda setempat mendatangi Sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Trinusa Batang, Jawa Tengah. Itu pertama kali keluarga melapor ke LSM itu ceritanya gimana? Pada waktu itu ada salah satu korban yang melaporkan kepada orang tuanya tidak terima, terus langsung mendatangi rumah pelaku. Nah, dari situlah sehingga semua korban-korban itu saling bercerita. Sebetulnya korban itu ya masih banyak, namun daripada itu mereka mungkin ya takut, mungkin merasa nggak enak sama orang tua pelaku, atau mungkin nanti anaknya dianggap nanti sanksi sosial dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak Ada kekhawatiran ada untuk melapor? kekhawatiran sendiri untuk melapor. Ini yang menariknya lagi itu ada salah satu korban ketika mereka itu dimintain untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Surat itu dibuat Oleh dari orang tua pelaku membuat surat itu ke pihak keluarga ke korban? pihak keluarga Itu korban. Semuanya 21 orang tuh hanya beberapa aja, Pak? Itu yang belum melaporkan, Mbak. Oh, yang Salah belum satu melaporkan. korban Oke. yang melaporkan kepada LSM kita bahwasanya untuk membuat surat pernyataan intinya dalam arti tidak akan melaporkan pihak yang berwajib. Tapi dari orang tua tersebut tetap bersikokoh saya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, itu orang tua pelaku itu langsung mendatangi korban secara langsung atau ada orang lain yang diperintahkan oleh orang tua pelaku untuk datang ke korban? Secara langsung, Mbak. Secara langsung, Mbak? Iya. Ada ancaman tidak yang diberikan oleh keluarga pelaku kalau misalnya korban ini tidak mau menandatangani surat itu? Ya, informasi dari keluarga korban itu tidak ada ancaman sama sekali. Setidaknya begitulah cerita awal yang didapat saat tim fakta menjejakkan kaki di Kabupaten Batang, Jawa Tengah untuk menelusuri aksi biadab predator seks dari Batang ini. Upaya keluarga pelaku mencegah laporan kepolisian ini rupanya bukan pertama kali ini terjadi, sebab menurut Dimas Adi Pamungkas, aksi pencabulan pelaku pernah ketahuan, namun hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pada 4 tahun yang lalu itu pernah melakukan sodomi itu sendiri, tetapi pada tahun itu pihak korban dengan pihak pelaku melakukan mediasi kekeluargaan. Oh, itu tahun berapa, Pak? Kurang lebih 4 tahun yang lalu. Dari tadi kan ada datanya 21 anak ya yang menjadi korban pelecehan seksual ini yang dilakukan oleh pelaku. Itu rata-rata berlangsung berapa lama kejadian yang dialami itu? Itu masing-masing, Mbak. Ada yang dari sejak kelas 4 sampai dengan kelas 6, ada yang kelas 5, ada yang dari TK sekarang sudah kelas 2. Itu bervariasi lah. Pelaku ini sudah melakukan hal seperti ini, kasus pelecehan itu pertama kali di 2019 atau sebelumnya sempat melakukan juga? Sebelum tahun 2019.